Pemirsa, pihak keluarga dan pengurus klub motor sepakat menyelesaikan kasus kecelakaan yang menewaskan dua bocah secara kekeluargaan. Meski demikian, proses hukum terhadap pengendara motor gede masih akan dilanjutkan. Pasca kecelakaan yang menewaskan dua bocah kembar di Pangandaran, Jawa Barat, sejumlah pengurus Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI Bandung mendatangi Dusun Babakan Sari. Selain berziarah ke makam kedua korban, mereka juga mengunjungi rumah duka. Pihak HDCI Bandung menemui keluarga korban dan memberikan santunan langsung kepada ibu korban. Pihak HDCI Bandung dan pihak keluarga korban telah saling memaafkan. Mereka juga setuju untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Tentunya kita atas nama organisasi memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga korban, kemudian pihak masyarakat Pangandaran, dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan tentunya sebagai pribadi yang taat hukum, nanti mungkin apabila terjadi urusan-urusan yang menyangkut kepada hukum, kita akan taat dan mengikuti sesuai dengan perundangan-undangan yang ada. Harus ditegaskan bahwa perkara hukum, tindak pidana, ini tetap akan dilanjut karena walau bagaimanapun dua nyawa sudah menghilang. Dan tadi melalui divisi hukumnya dari HDCI meyakinkan bahwa proses hukum tetap berlanjut. Sebelumnya, pihak keluarga dan HDCI Bandung telah duduk bersama di Mapolsek Kalipucang, Pangandaran. Mereka bersepakat islah terkait kecelakaan yang menewaskan dua bocah kembar Hasan dan Husen. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Saya pribadi sepakat dengan Pak Dokter bahwa Guru dan teman sekolah bocah kembar Hasan dan Husen menggelar doa bersama dan tabur bunga bocah kembar tersebut meninggal dunia akibat tertabrak dua pengendaraan motor gede Harley Davidson di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kepergian bocah kembar Hasan dan Husen bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, tapi juga guru serta teman-teman sekolah almarhum di SDN 3 Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pihak sekolah menggelar doa bersama di halaman sekolah serta melakukan tabur bunga di lokasi almarhum Hasan dan Husen tertabrak dua pengendara moge. Mudah-mudahan mamanya menerima dengan ikhlas, dengan ridho. Hasan Husen mungkin untuk cek celengan orang tuanya karena anak itu belum balik ya. Insya Allah dia masuk surga. Doa bersama untuk mengenang Hasan dan Husen. Terus tabur bunga. Mungkin ada rencana ke tajiah? Insya Allah mungkin nanti tajiah ke rumahnya ada lagi setelah hari H. Mungkin ke sana lagi, terus nanti, bukan mungkin ya, insya Allah saya ke sana lagi. Hasan dan Husen dikenal sebagai anak yang periang, baik dan tidak nakal. Dalam kesehariannya, si kembar selalu bersama kemanapun, bahkan keduanya enggan duduk berbeda kursi di sekolah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Ya, terkait moge menabrak bocah kembar hingga tewas, kita akan bahas ini bersama Pak Kusuma Wijaya selaku Master Trainer Keselamatan Berkendara dan juga Pak Joko Setijowarno, pengamat transportasi. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Pak Wijaya terlebih dahulu. Pak Jaya, ini Anda melihat peristiwa kejadian mengenai kasus tabrakan moge yang menabrak anak kembar ini. Apa tanggapan Anda? Ya, kita tidak bisa menyalahkan dua-duanya. Kebetulan juga saya tidak melihat langsung di lokasi kejadiannya, tetapi kembali lagi bahwa dua-duanya Pak Jaya, mohon maaf kami tidak dapat mendengar suara Pak Jaya. Kita akan perbaiki terlebih dahulu. Saya ke Pak. Baik, sudah. Kembali lagi terjadi kecelakaan sepeda motor dengan dua orang penyeberang jalan tadi. Kita bisa menyalahkan keduanya, apalagi pihak keluarga juga sudah melakukan islah
dan seperti yang disampaikan oleh Kapolres disampaikan bahwa proses restoratif justice sudah dilakukan. Nah, saya juga tidak melihat langsung di lokasi sehingga saya tidak bisa memberikan komentar secara detail. Tetapi saya menduga bahwa di kedua belah pihak mempunyai kontribusi salah, baik pemotor maupun penyeberang jalan. Penyeberang jalan juga mungkin tidak melihat rombongan yang sedang melewat, kemudian yang pemotor juga juga tidak memberikan klakson atau tidak memberikan tanda yang menyatakan bahwa rombongan ini akan melewati jalan tersebut. Nah, kembali lagi bahwa di dalam proses penyelesaian tersebut mereka sudah melakukan islah, artinya bahwa pihak keluarga juga sudah menerima kondisi sudah berdamai dengan pihak penabrak, artinya masalah ini harusnya sudah diselesaikan dengan baik. Baik, saya ke Pak Joko. Pak Joko, kalau dari kacamata Bapak sebagai pengamat transportasi, mengapa jumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda 2 termasuk motor gede atau moge ini lebih rentan terjadi? Ya, gini, jadi memang kecelakaan terbesar kita adalah pengguna sepeda motor ya. Jadi hampir sekitar 80% itu berasal dari sepeda motor. Dan memang ini kalau melihat jalannya, kalau dia jalan nasional memang kondisi sekolah-sekolah yang berada di jalan nasional ini, seandainya itu jalan nasional ya, tentunya ini kalau penyeberangan seperti itu ada yang menjaga, ya artinya menuntun lah ya. Memang ini rentan bagi sekolah-sekolah yang berada di jalan nasional, karena jalan nasional itu kan menurut peraturan Menteri Perhubungan nomor 111/2015 itu kecepatan maksimalnya bisa mencapai 80 km per jam. Ya, ini apalagi ke pengendaraan ini kendaraan wisata ya. Jadi memang harus berhati-hati juga ya. Bagi semuanya lah, penyeberang jalan maupun bagi pengguna kendaraan bermotor. Baik, kalau kita melihat kasus ini mengapa mencuat ke khalayak umum dan diperbincangkan, ini lebih karena stigma negatif yang melekat terhadap pengendara moge begitu, dan ini melihat beberapa kali oknum yang membawa moge ini terlibat atau memperlihatkan hal yang negatif begitu. Nah, harus seperti apakah seharusnya para pengendara ini, Pak Jaya? Nah, sebenarnya nggak semuanya mempunyai arogansi tinggi ya. Kembali lagi bahwa sebenarnya polisi sudah menerbitkan Perpol 05 2021 tentang surat izin mengemudi bagi kendaraan bermotor, motor besar khususnya. Nah, di mana surat izin mengemudi khusus untuk pengendara motor besar itu dibagi 3. Ada C1, C2, dan C sendiri. Nah, yang C itu batasannya sampai 250 cc, kemudian 250 cc sampai 500 itu C1 dan C2 untuk yang golongan 500 cc ke atas. Nah, kembali lagi sebelum mereka mempunyai surat izin mengemudi, mereka itu wajib untuk mengikuti latihan mengemudi. Tidak hanya tentang kecakapan mengemudi, tetapi mentalnya juga harus dilakukan evaluasi. Apakah agresif atau tidak di jalan raya, terus kemudian kecakapannya, terus kemudian juga kemampuannya. Karena kembali lagi bahwa ukuran CC itu makin besar CC-nya, tentunya cara mengemudinya lebih berbeda. Motornya makin cepat, motornya lebih berat, dan tentunya keahlian mengemudinya juga harus disesuaikan. Nah, sebenarnya pemerintah dalam hal ini kepolisian, Korlantas sudah cukup baik untuk menerbitkan Perpol 05 2021, dan harapannya mudah-mudahan tahun depan bisa diterapkan. Dan harapan kami dengan diterapkannya Perpol 05 2021 ini, tentunya para pengemudi moge ini juga melalui proses untuk mengemudikan motor. Artinya tentunya kecakapannya disesuaikan dengan cc kendaraannya. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi tidak sembarangan pengendara bisa berkendara dengan moge ini ya, karena harus ada klasifikasinya. Kalau sebenarnya aturan sudah ditetapkan dan memang sudah dibentuk begitu apa yang harus dilakukan untuk bisa mengendari moge ini. Tapi Pak Joko, mengapa kasus pelanggaran hukum pun tak terelakkan, seringkali terjadi begitu jika berkaitan dengan moge ini, apalagi saat konvoy begitu? Apa alasannya menurut Anda? Ya, kalau melihat kondisi lalu lintasnya ya, ini kalau di Jawa itu sudah padat ya, jadi memang
sepertinya kalau kondisi hari-hari tertentu memang nggak cocok lagi kalau moge itu di jalan umum. Saya sering katakan kalau mau moge lebih aman, itu sebenarnya ke ini aja lah, ke Bangka Belitung sana. Nah itu aman di sana untuk daerah-daerah memang untuk wisata ya. Tapi kalau di Jawa saya kira nggak ada, kecuali mungkin di malam lah agak sepi ya. Kalau negeri itu kan moge-moge itu bisa di jalan tol, cuma jalan tol kita aturannya tidak membolehkan. Ya, tapi kalau di jalan umum memang resikonya seperti ini. Apalagi moge itu kan tidak bisa kecepatannya rendah. Oke. Jadi seharusnya moge ini tidak berjalan di tempat atau padat penduduk begitu ya Pak Joko ya? Ya cukup riskan kalau kondisi jalan yang ada di Jawa sekarang ya. Ini banyak kecelakaan memang. Karena apalagi kan pengguna jalan di jalan raya nggak hanya pengguna kendaraan bermotor, tidak bermotor pun masih ada. Contohnya yang menyeberang tadi. Oke. Jadi kalau mau aman ya keluar Jawa begitu Pak Joko? Saya sarannya begitu. Beberapa teman saya bilang udah ke Belitung aja, nyaman itu di sana wisata sekalian kan. Baik. Kalau di Jawa ini resiko. Saya kurang setuju dengan Pak Joko nih, mohon maaf nih Pak Joko nih. Bagaimana Pak Jaya? Sebenarnya gini Pak. Sebenarnya gini, batasan kecepatan itu di setiap kota itu kan sebenarnya udah ada aturannya. Kayak misalnya kita masuk ke pedesaan itu 50, terus kemudian kalau misalnya ada pemukiman yang padat atau misalnya ada sekolahan, tentunya kecepatan harus disesuaikan. Nah, kalau di Jakarta itu kan udah ada etle, artinya setiap kali pelanggaran yang dilakukan di jalan raya itu bisa terdeteksi. Nah, kalau memang ternyata sudah dibuat aturannya sesuai dengan peruntukan jalan, golongan 1, 2, dan seterusnya, dan kecepatan sudah diatur, artinya kalau ada pelanggar, tentunya pelanggar itu harus dihukum, ditilang, dan diberikan sanksi lah gitu. Jadi intinya bagaimana sekarang penerapannya di lapangan, karena setiap kelas jalan itu kan ada batasan kecepatan maksimumnya, gitu. Baik, ada tanggapan Pak Joko? Ya, masalahnya sekarang itu kelas jalan sudah nggak ada lagi gitu. Itu masalahnya coba lihat aja ada nggak rambu kelas jalan 1, 2, 3 sudah nggak kayak dulu lagi. Jadi nggak tahu itu kelas jalannya apa gitu kan. Itu yang jadi masalah sekarang. Ya, ini sudah 10 tahun kita nggak mengenal kelas jalan. Jangankan motor kecil, mobil aja, truk-truk barang aja masuk semua ruas jalan sampai ke pedesaan. Ini yang jadi masalah di Indonesia saat ini, nggak punya kelas jalan lagi. Gitu. Baik, jadi harus ada dijelaskan dengan rinci begitu ya ruas jalannya seperti apa agar tidak terjadi hal-hal seperti ini, karena kita mengingat di Jawa ini penduduknya sangat padat. Ya, itu kalau etle itu juga nggak semuanya, belum semuanya ada di etle. Kameranya kan berdasarkan di kemampuan daerah masing-masing. Ya. Baik, nah, jadi perkotaan, antar kota memang tidak ada kamera-kamera itu. Jadi lebih aman memang di luar Jawa begitu menurut Pak Joko ya. Baik, kalau itu bicara aturan yang mungkin juga menjadi PR pemerintah ya untuk bisa menyediakan, karena bagaimanapun juga pemilik moge juga masyarakat umum yang juga bayar pajak, otomatis juga bisa memperoleh hal yang layak juga untuk bisa berkendara dengan nyaman. Tapi kalau kita melihat dari sisi bagaimana psikisnya, Pak Jaya, seorang atau pengendara rombongan moge ini terkesannya dijalani seperti semena-mena dan arogansinya tinggi. Sebenarnya apa sih Pak rasanya jika mengendarai motor moge? Apakah ada psikologis tertentu yang muncul ketika seseorang mengendarai moge? Ya, kembali lagi bahwa karena dimensinya besar, kemudian juga kecepatannya cukup tinggi, dan pastinya tentunya akan memakan jalan ya. Sebenarnya saya juga kebetulan juga sering mengamati lah, nggak semua klub-klub moge itu arogan gitu ya. Mungkin ada beberapa oknum yang memang mungkin karakternya berkelompok dan ingin mendapatkan jalan khusus gitu ya. Terus kemudian menggunakan rotator, itu yang perlu ditindak tuh. Itu yang perlu ditindak. Karena kembali lagi sudah ada aturannya bahwa rotator tidak dibolehkan hanya untuk kendaraan yang mempunyai prioritas seperti ambulan dan seterusnya. Nah, itu satu. Terus kedua, tentunya kalau bukan suatu acara yang penting, tentunya pengawalan kendaraan besar itu juga tidak dibolehkan. Nah, tentunya ini yang harus kita terapkan. Nah, kembali lagi bahwa banyak juga orang-orang yang cukup mampu langsung membeli motor besar. Nah, tentunya kan mereka tidak mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang cukup untuk mengendaraan motor besar. Nah, dengan adanya Permen 05 2021, saya kira sudah cukup menjawab bahwa setiap pengemudi yang ingin meningkatkan kompetensinya dari motor kecil ke motor besar itu harus ikut kursus pengemudi. Kembali lagi, harus mengikuti kursus pengemudi yang di mana
salah satu pengetahuannya adalah tentang manajemen tentang emosi, itu satu. Terus kemudian pengetahuan tentang bagaimana di jalan raya dengan baik dan benar. Ada istilahnya namanya 5 cara memandang yang benar. Seperti misalnya pastikan mereka melihat Anda, artinya dia harus berkomunikasi di jalan raya, menggunakan klakson, terus kemudian dia juga harus mempunyai selalu menghindar kalau misalnya melihat potensi bahaya di jalan raya. Jadi intinya bahwa dengan adanya Perpon 05, saya melihat bahwa kedepannya mudah-mudahan akan lebih baik, bahwa pengemudi motor besar nantinya harus melalui proses untuk pelatihan atau khusus mengemudi khusus motor besar. Oke, dan aturan itu bisa dijadikan solusi ya Pak ya ke depannya agar tidak terjadi hal-hal demikian. Baik Pak Joko, kalau menurut Pak Joko dengan ada aturan tersebut penindakannya di lapangan seperti apa ini Pak Joko? Namun jangan dijawab dulu Pak Joko, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami Pak Joko dan juga Pak Jaya di MNC News.